Hai Ciku, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah kamu dikasih kesehatan juga terus, juga selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Juga untuk penonton semoga selalu diberi kesehatan juga, selalu diberi kelancaran kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Kembali lagi bertemu dengan kami, saya Sanyu dan juga Ciku, yang mana saya Sanyu berperan untuk memaparkan, menjelaskan dan juga membedah, membongkar, mendeskripsikan, sekalian memberi nasihat dan masukan untuk Ciku dalam bahasan salah satu sifat atau kebiasaan buruknya agar menjadi sebuah alat koreksi diri agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu konsep dari konten-konten kami. Oke, Ciku, kita balik ke konteksnya buat suasana ngobrol empat mata kita. Kamu bisa siapkan badanmu untuk mencerna, memahami dan juga menelaah, memperhatikan apa yang tak omongkan. Nggak selalu bijak, nggak selalu bagus kata-katanya, karena kamu tahu sendiri kita latihan untuk banyak untuk memperbanyak kosakata, perbendaharaan kata dan juga kelancaran berbicara. Itu sebenarnya untuk ilmu-ilmunya nanti bisa dipelajari sambil jalan ya, entah storytelling, artikulasi dari kata ini kan juga sambil jalan kita pelajari. Oke. Ciku untuk angka 26 keren, 26 patut disyukuri sekali. Angka 26 berarti hari ke-26 kan kita kasih judul dan juga akan kita bahas, yaitu ini kebiasaan ya, bukan sifat. Kebiasaan burukmu suka begadang. Oh, sudah 2 menit baru judul dapat ya. Secara ilmu narik penonton nih nggak dapat banget nih. Hooknya tuh udah terlalu lama dan terlalu lewatnya. Tapi ya memang ini video dikhususkan untukmu, jadi kalau memang ada yang nonton itu benar-benar orang yang tertarik atau memang orang yang benar-benar pengen lihat perkembanganmu gitu. Oke, untuk video yang ke-26 dengan judul Suka Begadang adalah sebuah kebiasaan burukmu Ciko yang juga melekat padamu. Menurutku ini amat sangat juga harus kamu perhatikan, kamu fokuskan untuk kamu bisa perbaiki. Ini kan soal kebiasaan, harusnya lebih enak untukmu bisa memperbaiki ya. Kalau sifat itu kan agak kaitannya juga dengan mental ya. Nah ini kan kebiasaan, tinggal kamu harusnya solusinya lebih mudah, semudah waktu diomong nanti ya. Nah seperti itu. Oke, kita ke pengertian dulu, ke definisi daripada suka begadang itu kenapa jadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk suka begadang adalah sebuah kebiasaan yang mana suka menunda waktu tidur sampai larut malam, bahkan sampai dengan pagi, dengan berbagai macam alasan. Ada yang kerja atau sekedar malas. Yang paling sering itu scroll sosial media tanpa kepentingan yang jelas. Padahal itu gini, kasusmu saja, kalau kamu pas lagi memang bilangnya nggak sadar aja ya, nggak lagi nggak bener gitu, kamu begadang, itu kalau dikeluarin, dinyatain gitu, itu bisa sepanjang entah sampai mana, bisa 100, 200 sampai 300 meter juga kan. Kamu scroll sosial media tuh malam tuh nggak penting. Tapi yang jadi poinnya, Ciku, poin daripada itu adalah kamu begadang dengan segala macam alasan yang kamu buat untuk membela diri tadi. Mungkin perbuatan buruknya adalah kamu sedang mencuri waktu istirahatnya
tubuhmu, yang mana itu haknya dia gitu. Kamu sedang mencuri waktu istirahat, yang mana itu adalah hak daripada tubuhmu. Tubuhmu berhak untuk istirahat. Nah, itu kamu curi. Kamu kan berarti bersalah sama tubuhmu ya. Harusnya kamu lebih biasa saja dengan kalimat-kalimat semacam ini. Kalimat-kalimat yang agak bermajasi perbola gini ya. Iya, jadi kamu bersalah sama tubuhmu sendiri, di mana haknya kamu ambil atau kamu curi. Dia istirahat malah kamu suruh melakukan hal yang nggak penting. Nah, ini kan melukai dan juga bahkan zalim gitu ya. Zalim sama tubuhmu sendiri. Oke, itu Ciku definisinya. Sebuah kebiasaan buruk yang suka menunda tidur sampai larut malam atau bahkan sampai dengan pagi dengan segala alasan yang dibuat untuk membela diri jikalau nanti ada yang kritik atau menghakimi begitu. Pembelaan diri semacam alasan-alasan entah kerja entah apa. Tapi agak ada pengecualian untuk memang yang punya tanggung jawab untuk kerja juga ya. Ini tapi nggak kesana karena itu orang. Ini kan fokusnya kamu. Kamu nggak lagi punya tanggung jawab di malam hari untuk bekerja, menghabiskan atau memakan waktu istirahat tubuhmu. Itu kan nggak. Jadinya sah-sah saja untuk bilang bahwa kerja terus juga main HP, nonton film dan segala macam ini adalah sebuah alasan yang kamu bikin untuk membela diri agar diperbolehkan atau dianggap wajar begadang. Enggak. Begadang tetap untukmu sekarang dengan umurmu sekarang harusnya adalah sebuah kebiasaan buruk yang amat sangat tidak boleh kamu pelihara lama-lama. Oke, kita ke dampak buruknya. Dampak buruknya Ciku dari begadang itu amat sangat banyak sebenarnya. Kalau di runut itu banyak, tapi mungkin dikelompokin aja jadi kesehatan fisik sama kesehatan mental. Dimana untuk kesehatan fisik, Ciku, tubuhmu kan nggak robot ya. Dia punya waktu yang harus istirahat juga. Dia harus kamu kasih hak-haknya. Makan, minum, istirahat itu kan hak-hak tubuhmu. Nah, tubuhmu yang bukan robot tadi, begadang itu sebenarnya adalah cara untuk menghancurkannya pelan-pelan, menghancurkan tubuhmu pelan-pelan. Bayangin aja kalau kamu sering begadang nih, efek daripada kesehatan fisik. Ngapain kamu lihat ke sini sih? Mungkin ini ekspresi berpikir ya. Tapi kalau ke sini kayak baca gitu ya, Kak. Iya kan? Oke. Sampai mana tadi? Dampak buruk dari begadang, kesehatan fisik. Kalau kamu sering-sering begadang, jantungmu itu akan kerja lebih keras. Oke. Gula darah naik. Oke. Dan imun tubuh atau daya tahan tubuh itu melemah. Itu kesehatan fisik. Kamu bisa, kita lanjutkan dulu. Untuk kesehatan mentalnya, otakmu susah sekali untuk bisa berpikir dengan jernih. Maksudnya fokus tuh susah sekali. Sering merasa buntu dan banyak sekali kecemasan dan kekhawatiran yang nggak nentu. Lalu juga kamu ini juga akan mempengaruhi bagaimana emosi dalam tubuhmu ya. Kamu akan gampang marah, gampang tersinggung, baperan. Juga tiba-tiba merasa sedih yang sangat gitu, tiba-tiba aja. Ini bukan karena masalah hidupmu yang terlalu berat, tapi karena kamu sangat ngantuk aja atau kamu tuh memang kurang tidur aja. Jadi dampak buruknya ya. Dampak buruk kesehatan fisik, jantungmu yang diserang karena kerja keras terus-menerus,
lalu juga gula darah naik tadi, ini sambungannya ya, daya tahan tubuh melemah, lalu otakmu yang nggak bisa fokus atau konsentrasi, sering juga berantakan, lalu buntu, merasa buntu pikiranmu dan juga mempengaruhi daripada emosi dalam tubuhmu, yaitu gampang marah, kamu gampang tersinggung, ya baperan tadi, terus sering merasa sedih tiba-tiba yang amat sangat. Itu bukan karena masalah hidupmu yang terlalu berat, tapi karena kamu kurang tidur saja. Begadang sampai ke sana efek buruknya. Oke, kalau kamu bicara saat kamu masih di usia 20-an, maka kamu bisa dengan mendongakkan kepala, hajar aja sih sampai jam 5 atau sampai jam berapa, nggak ada masalah juga. Tapi untuk sekarang, kamu harus berani mengalah, legowo, dan juga ikhlas menerima bahwa memang begadang adalah satu buah senjata, satu buah senjata yang bisa melukaimu dengan amat sangat. Dia sangat tajam dan sangat mematikan kalau kamu tidak benar-benar bisa menggunakan. Gitu ya, Ciku ya. Untuk dampak buruknya bisa kamu telaah, bisa kamu pikirkan dalam-dalam. Kita ke solusinya. Solusinya, Ciku, ya oke, pertama memang harus kamu sadari bahwa kamu memang orang yang begadangan. Jadi saat ada orang yang kritik kamu karena kerjamu lamban atau bagaimana, terus kamu bilang begadang, atau dia sendiri tahu kamu orang yang suka begadang, maka harus dengan dewasa kamu bisa merespon itu dan coba gali inspirasi daripada orang yang mengkritikmu. Gitu ya. Pertama harus jadi orang yang bisa dewasa untuk merespon daripada kritik dan saran orang. Akui dulu memang kamu memang kamu orang yang suka begadang. Sebenarnya solusinya cukup gampang karena ini kebiasaan. Cukup atur jam tidurmu setiap hari. Tumbuhkan rasa emosional, motivasi dan segala macam itu bikin agar kamu lebih niat untuk bisa menghentikan kebiasaan burukmu begadang ini. Seperti itu. Terapi, lakukan hal-hal kecil dulu yang bisa buat kamu tuh tidur tepat waktu. Contohnya mungkin kayak baca buku, terus minum teh anget yang tanpa kafein, yang enggak malah bikin melek ya. Nah kayak gitu. Terus juga rencanakan sesuatu yang mungkin agak serius sedikit, jadi membebani otakmu. Nah itu kan larinya mengantuk. Dan paling penting, kalau memang kecanduanmu terhadap scroll sosial media ini adalah sesuatu yang parah, maka ini juga harus kamu terapi dengan cara minimal 30 menit atau dari 15 menit dulu juga tidak apa-apa. Sebelum tidur kamu letakkan HP-mu agar matamu itu bisa istirahat dari cahaya radiasi cahaya HP ya, atau cahaya birunya itu. Nah itu bisa matamu istirahat. Minimal lakukan dari yang ringan dulu, 15 menit dulu, baru setengah jam, baru itu 1 jam. Karena ada yang pernah mengatakan 1 jam sebelum tidur itu mata jangan dikasih lihat layar HP, itu nggak sehat, kayak gitu kan. Nah lakukan sekecil mungkin. Kamu pernah ngalamin mungkin nggak bisa tidur kalau nggak HP-an, sampai HP-nya jatuhin muka tuh nggak bisa tidur. Tapi ya mau gimana, kamu kan gini, kesehatanmu itu harus beneran kamu utamakan dari sekarang. Apa yang kamu lakukan sekarang itu akan berbuah di 10 tahun kemudian. Nah kalau dari sekarang sampai 10 tahun kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kesehatanmu, berarti ada 20 tahun kan kamu akan mengalami hidup yang sehat setidaknya. Nah ini kan satu kebiasaan hidup, kita ngomongi
juga kesadaran atau kedewasaan ya. Harusnya bisa kamu terima dan harusnya bisa kamu lakukan juga. Kamu udah ngerasain kok gimana beratnya tubuhmu setelah kamu begadang. Beda sekali dengan 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang HP ya mungkin ada selisihnya ya, beratnya ya. Tapi umur memang sangat mempengaruhi. Kalau dulu memang kamu pengaruhnya mainnya PS gitu ya. PlayStation itu bisa sampai pagi, tapi sekarang memang HP mungkin terlalu dekat dan itu bikin tambah berat. Menurutku itu nggak begitu ada perbedaan ya, tapi lebih kepada umur tadi. Umurmu yang semakin bertambah, ini juga spare part tubuhmu, organ-organ tubuhmu itu juga melemah kalau nggak sering-sering kamu latih, sering-sering kamu jaga kesehatannya, gitu loh. Begadang adalah salah satu hal yang amat sangat mematikan jika kamu memang tidak bisa mengalahkan dia. Sekarang waktumu seperti tadi ya, bilang kamu bukan orang yang punya tanggung jawab untuk mengurangi istirahat malammu. Jadi harusnya kamu tidak beralasan untuk itu. Dan yang lainnya bisa gugur, alasan-alasan lainnya itu bisa gugur karena yang bisa mentolerir istirahat malam bisa digunakan atau boleh begadang adalah tanggung jawab di malam hari itu. Mungkin kerja orang-orang manufaktur, orang-orang pabrik, orang-orang yang mungkin punya pekerjaan di malam ini kan nggak bisa dibilang apa. Tapi kamu bukan itu dan sekarang fokusnya ke kamu, iya kan? Gitu. Jadi gini, tidur yang puas itu bukan sebuah hadiah dari setelah kamu kerja keras. Tapi tidur yang puas itu adalah bahan bakar untukmu bekerja besok. Dapat nggak? Kamu kerja keras hari ini nih, kerja keras banget nih. Nah nanti tidur puas itu bukan hadiah dari kerja kerasmu yang tadi. Tapi tidur yang puas ini itu bahan bakarmu untuk kerja lagi besok. Gitu. Jadi seharusnya sebelumnya kamu sudah tidur yang puas juga mempersiapkan energi gitu. Harusnya ini juga bisa kamu pahami ya. Secara poin harusnya kamu bisa dapat begadang itu apa dan kekurangannya apa. No problem, nggak apa-apa, latihan terus karena memang harusnya seperti ini. Itu aja mungkin. Ya udah ada definisi tadi, udah ada dampak buruk juga, solusinya juga ada. Bisa kamu tonton kapan nanti. Begadang aku merasa perlu untuk diangkat karena memang itu salah satu hal yang amat sangat mengganggu untuk usiamu sekarang. Jadi ya kamu harus lebih concern, lebih fokus untuk memperbaiki kebiasaan burukmu yang ini. Apalagi untuk sekarang otakmu juga enggak, karena memang lama sekali tidak dilatih, ada ketumpulan di sana di mana dia suka pada hal-hal yang instan, suka kesenangan-kesenangan pendek, contohnya ya scroll sosial media tadi, itu dopamin yang amat sangat candu. Jadi itu yang mengakibatkan kamu suka begadang yang tanpa kamu sadari itu adalah senjata yang sangat mematikan tadi ya. Itu aja, timbang kepanjangan dan muter-muter kemana, tapi kamu harus kita hilangkan kebanggaan dan segala macam. Gini Ciko, 26 ini dari angka 1 sampai 26 kalau dibilang bagus amat sangat jauh dari kata bagus. Tapi kalau dibilang berusaha, kamu mungkin dapat 2 jempol. Tapi untuk bagus masih sangat jauh.
Dan harusnya itu bisa menjadi kesadaranmu bahwa kamu memang masih sangat kurang dan masih banyak harus belajar. Masih harus banyak belajar. Seperti itu. Oke, terima kasih menonton. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Ciku, ayo latihan lagi. Ayo persiapkan dirimu lebih matang. Ayo terus semangat. Bikin ide-idemu. Nggak ada alasan lagi ya keterbatasan. Tapi tetap kamu harus tunjukkan totalitasmu. Ya, totalitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.